ini kalau spesifik data yang tadi kita coba ulang, batimetri sebagai fungsi terhadap umur kerak samudra. Anda bisa cek data ini, mungkin saya coba diskusi. Anda tahu tidak data yang bentuknya plot hitam dan ada apa ini? Sticknya ini. Kira-kira gimana Anda melihat representasi data ini? Yang data hitam bulat ini apa nih? Jadi di sini kan datanya kan banyak ya. Tadi yang Anda coba cek di sini. Datanya ini kan ada banyak. Nah, datanya itu dikumpulkan pada interval 10 juta tahun. Jadi sini misalkan 10, 20, 30, 40, 50 misalkan. Atau intervalnya ini mulai dari 5, 15, berapa nih? 25, 35, 45. Nah, 50 ini kan kosong ya. Kelihatan nggak? Jadi sini 55 gitu ya. Nah, datanya itu dikumpulkan. Berarti kan datanya ada banyak. Berarti kan statistik. Nah, di sini adalah untuk mendapatkan bentuk eksponensial ini. Jadi yang dilakukan orang oleh tadi. Jadi dibuat rata-rata, dikelompokkan interval setiap 10 juta tahun mulai dari 5 juta tahun. Itu dapatkan data seperti itu. Artinya kalau ada banyak data, rata-ratanya itu yang plot yang bulat. Nah, yang sticknya itu apa? Rentang data yang lain. Jadi kan rata-ratanya, misalkan datanya ada 100, rata-ratanya itu yang bulat di tengah ini. Nah, yang ini yang paling tinggi ini adalah maksimum datanya, yang bawah itu yang minimum datanya. Misalkan ada 100 yang maksimumnya lebih dari rata-rata 10 misalkan, itu sticknya yang ini. Jadi ini anggap saja rata-ratanya dan coverage datanya. Dan itu dimodelkan di sini ada bentuk eksponensial, itu dari model GDH1. GDH1 itu kalau Anda baca di buku teks itu adalah data dari Global Depth and Heat. PSM ini nama orang, kalau nggak salah saya lupa namanya, Person, Sclater, dan McKenzie kalau nggak salah. Dan HS itu adalah model half space model. Nah, nanti saya pokoknya sampaikan aja, nanti kalau Anda mau lebih lengkap, Anda harus banyak baca di sini. Makanya kadang-kadang kalau saya sampaikan yang materi di sini cenderung ini ngantuk gitu ya. Makanya harus ada latihan kalau menurut saya. Tapi pemahaman dari literatur itu penting pada saat Anda mau diskusi atau mau menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak banyak baca, biasanya cenderung ini kurang untuk pemahaman menyelesaikan problemnya. Nah, oke, kita baca aja. Ini adalah 3 prediksi model untuk kedalaman laut pada aliran panas atau heat flow yang ditampilkan sebagai garis lurus, ada yang putus-putus juga. Oke, jadi yang 0 ini adalah hotspot atau mid oceanic ridge-nya, yang H ini berarti adalah sumbu untuk apa namanya? Kerak samudranya dalam juta tahun. Berarti di sini kurang lebih interpolasinya ini depth adalah kedalaman batimetrinya dari permukaan laut. Jadi ada sampai 3 sampai 6 ya kan. Ini kurang lebih untuk umur kerak samudra di bawah 20 juta tahun, misalkan di bawah 20 juta tahun, hubungan sederhananya ini hampir sama nih untuk ketiga model ini. Yaitu D itu adalah kedalaman batimetrinya, T itu adalah umur litosfernya dalam juta tahun. Itu adalah 2,6 km ditambah 0,365 dikali T pangkat setengah atau akar T. Sedangkan pada kedalaman umur lebih dari 20 juta tahun, kedalamannya akan meningkat secara eksponensial. Ini eksponensial, kalau yang ini cenderung lebih apa namanya? Cenderung lebih linear terhadap T square gitu ya, T akar T. Kalau yang lerengnya nih yang 20 juta tahun itu cenderung lebih eksponensial. Ini kurang lebih hubungan yang dilakukan. Jadi ya berdasarkan data yang dibuat orang kurang lebih seperti itu. Jadi pada bagian umur kerak samudra yang lebih dari 20 juta tahun dari mid oceanic ridge, ini kisarannya pada orde 5 km ya kan, bisa sampai 4 kilometeran juga.
Ini eksponensialnya minus T Pak dibagi 36. Ini dari model yang diperoleh di sini. Oke. Jadi dari sama ini kira-kira Anda bisa gunakan kan estimasi untuk kedalaman batimetri dan juga umur, atau Anda bisa memperkirakan umur apa namanya? Umur kerak samudra. Nah, selanjutnya ini yang ya ini bentuk yang lain aja. Ini kalau misalkan dicek untuk yang lebih dangkal ya, dari 0 sampai ke 10 juta tahun. Kalau yang tadi kan datanya nggak di breakdown gitu ya. Ini yang linear fit terhadap square T atau akar T. Yang bagian ini kan prediksi cepatnya saja. Ini juga angkanya hampir mirip seperti ini, yang lebih detailnya dalam bentuk linear. Sekarang bagaimana kalau oceanic heat flow-nya Q kan, diplot terhadap umur. Ya, kalau tadi depth, yang sekarang heat flow atau oceanic heat flow. Nah, plotnya seperti ini. Nah, ternyata datanya fluktuatif ya. Nah, kita coba cek. Di sini ada warna grey sama warna hitam. Yang warna grey ini cenderung tidak dipakai sebelum 50 juta tahun. Ini kalau dilihat nih fluktuasinya tinggi sampai nggak terlihat di plot ini, mungkin di atas 150 ini potong nih agaknya. 150 milliwatt per meter square. Jadi ini yang grey ini tidak dihitung, sedangkan yang ini cenderung lebih stabilnya, meskipun ini deviasi datanya ada yang lebih tinggi juga. Jadi kalau tadi berkaitan dengan depth, yang sekarang ini berkaitan dengan heat flow. Nah, bagaimana menjelaskan hubungan sederhananya adalah Q-nya dalam 10 pangkat minus 3 watt per meter persegi. 10 minus 3 itu kan M, mili kan ya, miliwatt. Sedangkan miliwatt per meter persegi, sedangkan litosfernya T-nya dalam juta tahun. Bukan dalam second, tapi juta tahun. Nah, Q-nya sama dengan 510 T pangkat minus setengah. Ini kalau dari prediksi yang ini. Sedangkan yang penurunan yang ini linear dengan formulasi seperti ini untuk umur 55 juta tahun ke atas. Oke, jadi ini sekedar informasi dari data-data yang diperoleh di website. Anda juga bisa cek dan Anda bisa hitung sendiri. Nah, mungkin kalau di kelas yang lain mungkin itu ada yang pakai data dari internet, Anda disuruh download, ada berapa ribu data gitu ya, Excel-nya, Anda coba hitung pakai ini misalkan, benar nggak gitu ya.